Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu untuk Mbak Balkis. Dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absen dulu ya. Jika nama kalian saya panggil, kalian bisa on mic dan mengucapkan hadir. Balkis W. Alima. Hadir, Bu. Dewi Rora Aksi. Aprilia Diah Wulandari. Hadir, Bu. Desti Dwi Nur Khalifah. Hadir. Alfian Irgi Maulana. Hadir, Bu. Yasiri Amri. Hadir, Bu. Baik, semua sudah hadir ya. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pada pertemuan kita akan membahas mengenai statistika penyajian data untuk SMA kelas 10 kan. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian pernah melihat gambar itu? Pernah, Bu. Mau. Menurut kalian apa nama gambar tersebut? Diagram batang. Ya, betul, diagram batang. Menurut kalian bagaimana ciri-ciri dari diagram batang? Apakah bisa menyebutkan ciri-cirinya? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silakan Balkis. Untuk ciri-ciri diagram batang, data biasanya digambarkan dengan batang-batang dengan ketinggian yang beragam. Biasanya diagram batang digunakan untuk data-data yang memiliki kategori tertentu seperti itu. Oh, baik. Untuk selanjutnya, kalau ini, apakah kalian tahu? Tahu, Bu. Diagram garis. Diagram garis, bagus. Menurut kalian bagaimana ciri-ciri dari diagram garis? Apakah ada yang bisa menjawab? Jadi diagram garis ini ciri-cirinya ada beberapa titik-titik dan titik-titiknya itu dihubungkan oleh garis-garis lurus. Kalau ini apakah kalian tahu? Diagram lingkaran. Iya, benar, diagram lingkaran. Menurut kalian apa ciri-ciri dari diagram lingkaran?
yang bisa jawab? Biasanya disajikan dalam bentuk persen atau derajat, Bu. Iya, benar. Jadi diagram lingkaran ini bisa disajikan dalam bentuk persen ataupun derajat. Dan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, melalui data yang sudah diperoleh, peserta didik dapat memilih jenis penyajian data sebagai upaya penyampaian informasi, minimal 2 jenis penyajian data. Yang kedua, melalui data yang sudah diperoleh, peserta didik dapat membuat sajian data dari data yang telah disediakan, minimal 2 jenis penyajian data. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang penyajian data ini? Penyajian data dalam statistika itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang disajikan, karena dengan penyajian data itu dapat mempermudah kita dalam menganalisis dan menampilkan data agar mudah dipahami. Nah, ini sebuah kasus. Untuk mengetahui jarak rumah peserta didik dengan sekolah, beberapa kelompok peserta didik mengumpulkan data melalui kuesioner online terhadap teman di 3 kelas berbeda mengenai jarak rumah dengan sekolah dengan rentang tertentu. Analisis data yang dikumpulkan harus dilengkapi dengan data mentah hasil jawaban kuesioner online dan penyajian data hasil jawaban kuesioner online. Apakah kalian pernah sih mengumpulkan data seperti ini waktu kalian SMP? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah menyajikan suatu data itu dalam berbagai bentuk kayak tadi diagram lingkaran, diagram garis? Apakah pernah? Pernah. Bu. Lalu apakah kalian pernah menganalisis hasil dari suatu data? Apakah pernah menganalisis seperti median, modus sebelumnya? Pernah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah pernah meminta kalian untuk bergabung di Google Classroom. Apakah kalian sudah bergabung? Sudah. Baik. Pada pertemuan sebelumnya juga Ibu sudah membentuk kelompok kan, sesuai dengan minat belajar kalian. Nah, di dalam Google Classroom itu sudah ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Tugas kalian kali ini itu membuat sebuah proyek. Nah, langkah-langkah pembuatan proyek yang akan kalian lakukan itu adalah yang pertama, memperoleh data melalui kuesioner. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang ketiga, membuat infografis. Dan yang keempat, menarik kesimpulan. Nah, sekarang saya akan memasukkan kalian ke breakout room dulu, sesuai dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi mengerjakan LKPD bersama kelompok kalian. Jika LKPD-nya sudah selesai, kalian kumpulkan LKPD tersebut pada pengumpulan yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Saya beri waktu 45 menit untuk mengerjakan LKPD. Setelah itu nanti di room utama, saya minta kalian untuk melakukan presentasi mengenai perencanaan proyek yang akan kalian lakukan. Baik, untuk kelompok 3, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Sejauh ini belum ada, Bu. Baik, belum ada. Kalian lanjutkan dulu ya, kalau ada pertanyaan kalian bisa angkat tangan, nanti saya akan ke room kalian lagi.
Baik Bu, terima kasih. Ya, apakah semua sudah kembali ke ruang utama? Sudah Bu. Tolong on cam ya. Baik, kali ini kita akan presentasi rencana proyek kalian. Jadi silakan kelompoknya Mbak Balkis dipersilakan untuk memaparkan hasil rancangan proyeknya. Baik Bu, izin share screen ya. Oke. Baik Bu, ini saya mewakili kelompok 3 mempresentasikan hasil LKPD kami. Untuk perencanaan pengumpulan data, di sini kami mengambil topik tinggi badan siswa kelas 10A dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki, tinggi badan dengan rentan 145 sampai 149 dan seterusnya hingga 165 sampai 169. Kemudian untuk jadwal, kami menentukan topik, mempersiapkan pertanyaan, menyebar kuesioner, berdiskusi untuk memilih penyajian data, dan juga membuat infografis dengan waktu pelaksanaan dan penanggung jawab seperti yang terlampir pada LKPD. Kemudian untuk penyajian data, di sini kami menggunakan 2 pilihan penyajian. Yang pertama ada penyajian data menggunakan histogram, karena histogram cocok untuk menampilkan data yang berkelanjutan, contohnya data tinggi badan siswa. Kemudian yang kedua, penyajian data melalui diagram lingkaran, karena diagram lingkaran sangat baik untuk menunjukkan persentase atau proporsi dari kelompok data tertentu. Seperti itu Bu, setelah mengumpulkan data, kami akan membuat infografis untuk pertemuan berikutnya sesuai dengan arahan LKPD. Sekian Ya, baik. presentasi dari kelompok 3. Kasih aplaus untuk Balkis karena sudah memaparkan hasil dari kelompoknya. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya atau ingin menanggapi? Kalau tidak ada, jadi cukup sekian pertemuan kali ini. Saya ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, monggo Mbak Balkis. Baik Bu, hari ini kami mempelajari tentang penyajian data menggunakan berbagai macam penyajian, misalkan diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran, seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi untuk permasalahannya kita akan melakukan presentasi ya hasil dari proyek kalian. Nah, tolong dipersiapkan dengan baik. Jadi kegiatan kita pada pertemuan kali ini adalah presentasi infografis yang sudah kalian buat. Nah, sebelum presentasi dimulai, mungkin ada perbaikan terlebih dahulu yang kurang-kurang dari infografis kalian, dipersilahkan. Jadi saat ini waktunya presentasi kelompok.
presentasi kelompok ini kita mulai dari kelompoknya Balkis. Silakan kelompoknya Balkis dipersilakan memaparkan hasil proyeknya. Baik Bu, izin share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat Bu share screen saya? Sudah, silahkan. Sudah terlihat? Baik. Berikut merupakan hasil proyek dari kelompok 3 mengenai data tinggi badan siswa kelas 10A SMP Bina Bakti yang disajikan dalam infografis. Nah, yang pertama kami kemarin memilih penyajian data histogram sebagai berikut seperti yang terlampir pada infografis. Siswa kelas 10A dengan tinggi badan antara 155 sampai 159 cm memiliki jumlah siswa terbanyak di antara semua kategori. Sedangkan siswa dengan tinggi badan 160 hingga 164 cm memiliki jumlah siswa paling sedikit di antara semua kategori. Kemudian untuk penyajian data yang kedua kami menggunakan diagram lingkaran. Data tinggi badan siswa menggunakan diagram lingkaran sebagai berikut. Kategori tinggi badan 155 sampai 159 cm merupakan kelompok dengan jumlah siswa terbanyak, yaitu 33% dari total siswa. Seperempat dari jumlah siswa memiliki tinggi badan 145 hingga 149 cm. Sedangkan untuk kategori tinggi badan 160 hingga 164 cm memiliki proporsi terkecil, yaitu hanya 8% dari total seluruh siswa. Distribusi tinggi badan siswa menunjukkan bahwa mayoritas berada di rentang sedang, yaitu 145 sampai 159 cm. Sedangkan jumlah siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm relatif lebih sedikit. Diagram lingkaran dapat digunakan untuk merepresentasikan proporsi ini dengan jelas. Sekian pemaparan hasil proyek berupa infografis dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Balkis yang sudah memaparkan hasil proyeknya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Monggo, Desti. Ya, izin bertanya pada kelompok yang tadi presentasi itu cara pengumpulan datanya itu gimana? Terima kasih. Baik, silahkan untuk kelompoknya Balkis jawab. Baik Bu, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Desti. Jadi untuk mengumpulkan data tersebut, kami menggunakan kuesioner online berupa Google Form yang kami bagikan kepada kelas 10A untuk mengumpulkan informasi mengenai tinggi badan siswa di kelas 10A. Seperti itu, Bu. Baik, Desti, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Jika tidak ada, maka kita lanjut ke kelompok selanjutnya untuk presentasi. Karena semua sudah selesai memaparkan hasil proyeknya di Meet, Ibu akan membagikan rubrik penilaian untuk menilai kinerja teman-teman di satu kelompok kalian. Rubrik penilaiannya sudah saya share di Google Classroom. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengisi, kemudian silahkan kalian unggah di Google Classroom. Nah, jadi apa sih yang kita pelajari tadi?
Ada yang bisa menjawab? Monggo, Balkis. Baik, izin menjawab Bu. Jadi hari ini kita mempelajari mengenai materi statistika, yaitu penyajian data dengan beberapa bentuk, misalkan histogram, diagram batang, dan juga diagram garis, diagram lingkaran, seperti itu Bu. Baik, untuk selanjutnya di Google Classroom sudah ada tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk sebagai latihan kalian ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mempelajari statistika penyajian data. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemusatan data. Pemusatan data itu terdiri dari median, modus, dan mean atau rata-rata. Tolong kalian pelajari dulu ya di rumah sebelum kita membahas pemusatan data. Sebelum menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya mohon untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita mengakhiri. Tolong, Balkis. Baik Bu, sebelum mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.